Dominus vobiscum. Horas Majua Yahovu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pada hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Mari kita perhatikan secara khusus siapa Santo Yakobus. Kerap kali pribadi Santo Yakobus ini yang oleh orang-orang sebelah, tetangga atau teman-teman kita itu disalah mengerti, karena Yakobus itu sering disebut sebagai saudara Yesus. Lalu mereka berkesimpulan, nah, Yesus punya saudara. Kesimpulan mereka, itulah saudara kandung. Padahal kata saudara dalam arti yang sesungguhnya adalah saudara sepupu. Mengapa? Kita sudah berjumpa dengan Kleofas, dengan Maria Kleofas. Kleofas dalam kitab suci juga sering disebut Alfeus. Dia adalah saudara laki-laki dari Bapak Yosef yang lebih muda. Itulah sebabnya seringkali disebut Yakobus ini sepupu Yesus. Dari siapa? Dari ayahnya. Ayahnya adalah saudara laki-laki Bapak Yosef. Ayahnya bernama Kleofas, lalu ibunya juga bernama Maria. Karena Maria ini istri dari Kleofas, maka sering disebut Maria Kleofas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah Santo Yakobus. Maka pada renungan ini saya merasa perlu untuk memberi perhatian supaya menjadi jelas. Nah, Santo Yakobus ini yang di kemudian hari menjadi uskup di Yerusalem. Sebagai uskup di Yerusalem, Santo Yakobus tetap taat kepada Petrus yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus ditetapkan sebagai pemimpin di antara para rasul. Itulah sebabnya dalam konsili di Yerusalem pada tahun 49 Masehi, Yakobus taat pada apa yang disampaikan oleh Santo Petrus terkait dengan orang-orang non-Yahudi yang mau mengimani Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Santo Yakobus mengimani Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan itu berarti iman pada Tuhan Yesus tidak hanya iman yang pasif, melainkan iman yang secara aktif dihidupi dalam setiap tindakan dan perbuatan. Maka dalam surat yang ditulisnya, Santo Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa membaca dalam surat Santo Yakobus bab 2 ayat 17, ayat 20, dan ayat 26. Itu yang diwartakan oleh Santo Yakobus dalam suratnya. Maka iman harus disertai dengan
perilaku, dengan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah sebabnya setiap perbuatan yang baik, yang benar dan suci pasti akan membuat kita sampai kepada Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Dari sinilah kita mendapatkan ajaran resmi dari Gereja Katolik yang menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar, dan suci yang terdapat dalam semua agama dan kebudayaan. Lumen Gentium, artikel 16, Nostra Aetate, artikel yang kedua. Dan karena itu lalu kita dipanggil untuk mengembangkan sikap menghargai keberagaman dan perbedaan sebagai anugerah yang membawa kita semua akan sampai kepada Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei, bersama Romo Beno sebagai Ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Medan, saya memberikan pembekalan dan juga animasi untuk para pelaku dialog melalui hubungan antara agama dan kepercayaan di paroki-paroki Sekeuskupan Agung Medan, bertempat di PPU Pematang Siantar. Terima kasih kepada para ibu, bapak yang dengan penuh semangat mengikuti acara ini. Anda semua diberi rahmat dan berkat secara khusus, mewartakan dalam kebenaran dan kasih bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup yang menyelamatkan semua orang. Syukur pada Allah bahwa kita boleh mengimani Kristus, dan karena itu iman akan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup membuat kita menyebut Allah sebagai Bapa. Syukur pada Allah atas iman ini. Namun, iman sekali lagi harus ditopang dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, dan suci. Dan dalam arti ini, siapapun yang melakukan kebaikan, kebenaran, dan kesucian, apapun agama dan kepercayaannya, pasti juga akan sampai pada Kristus Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup, dan karena itu diselamatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Horas, maju jua, Yahovu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.